bagi saya pribadi, saya melihat anak-anak saya berkembang seperti itu adalah kebanggaan bagi saya pribadi. Dan seperti yang Thomas kemarin katakan, sempat ngomong nih, Mami, kenapa Pak Benny selalu bilang mau belikan aku peci? Mami ya, apakah aku masuk Islam boleh nggak? Saya cuma diem. Saya bilang sama anak saya, sekali lagi saya bilang sama anak saya, agama adalah pilihanmu, Mami tidak bisa memaksamu. Dia ngomong sama saya, Mami jadi Mami, Papa jadi Papa, aku jadi aku, dan adik jadi adik. Karena aku selalu melihat nih, di Indonesia itu selalu sembahyang. Apapun diawali dengan sembahyang, apapun diawali dengan doa. Sementara aku kan nggak pernah tahu tentang doa. Dan waktu pembukaan agent, waktu ulang tahun dia kan, itu mbak-mbaknya yang yang jemaah haji itu selalu berdoa dan nyebut namanya, walaupun dia nggak paham dengan doa-doa tersebut. Tapi dia nanyain, Mami ya, Islam itu apa sih? Mama nanya, Mama bilang, Mama nggak tahu, kamu coba tanya nenekmu atau orang-orang lain yang lebih paham tentang agama Islam. Nah, dari situlah anak saya belajar dengan banyak hal. Karena itu, saya nggak tahu ya, apakah saya harus meminta kalian untuk jangan menyakiti anak saya saat dia belajar, atau saya membiarkan anak saya disakitin saat dia belajar. Saya nggak tahu, saya harus nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa. Cuman saya ingin katakan, anak-anak saya dalam tahap belajar, berikan dia ruang sedikit aja untuk menjadikan dirinya bisa membantu orang-orang Indonesia, khususnya kami, saya dan Anda, karena saya merasa bahwa saya orang Indonesia. Izinkan anak saya untuk punya rasa empati, simpati pada orang-orang Indonesia, agar agar dia punya cinta kasih pada Indonesia. Karena saya punya cita-cita satu, kalau orang-orang selalu meminta mereka menikah dengan orang luar dan memiliki paspor negara tersebut, tapi saya punya cita-cita bahwa saya yang akan membawa mereka untuk pulang ke Indonesia. Saya yang punya cita-cita agar suami saya ganti paspor Indonesia. Saya yang punya cita-cita agar anak-anak saya ganti paspor Indonesia. Itu sebuah cita-cita. Dan saat saya ditertawakan karena saya nggak punya paspor Hong Kong, saya juga berbalik bertawa dengan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak tahu tujuan saya. Jadi banyak sekali orang menikah dengan orang luar, mereka ganti warga negara. Tapi saya punya cita-cita untuk mengganti warga negara suami saya, anak saya ke Indonesia. Nah, ini sebuah mimpi ya. Kalian adalah witness-nya. Mungkin suatu saat nih Tuhan mendengar suara hati saya, tiba-tiba Pak Tony itu permanen Indonesia, dan Thomas menikah dengan orang Indonesia dan permanen Indonesia. Bener nggak sih? Jadi ini sebuah cita-cita saya ya, longsor nangis guyu. Jadi buat kalian nih yang lagi ngetawain saya, walaupun permanen Hongkong tapi nggak ganti paspor, itu nggak apa sih namanya? Apa sih? Kalau cuak gitu ya. Jadi kalau sudah punya permanen Hongkong nggak ganti paspor, cuak gitu. Salah kalian. Saya permanen Hongkong tapi saya harus bisa membawa anak-anak saya, suami saya untuk ganti paspor Indonesia. Itu baru cuak. Iya kan? Jadi ganti kewarganegaraan dibanggakan. Ya pernah. Saya tuh nggak tahu nih kenapa ganti ke kewarganegaraan itu dibanggakan. Saya bangga. Walaupun saya tahu beberapa oknum pejabat masih seperti itu, nggak apa-apa. Tapi saya tetap orang Indonesia. Darah yang mengalir dalam tubuh saya adalah darah Indonesia. Tidak bisa diragukan. Boleh dicek, boleh dites DNA bahwa saya adalah asli Indonesia. Yang mengalir di darah saya adalah darah Indonesia. Apakah saya tidak mencintai Hong Kong? Saya mencintai Hong Kong karena separuh hati saya ada di Hong Kong dan separuh hati saya ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman, ini suami saya sudah masuk nih. Siapa? Say hi ya, Tom Desa. Kau lihat? Live kan? Jangan pindah. Ya, si doang, Mak. Iya. Kenapa Koko? Selamat siang. Sudah makan belum? Ngomong sama mereka. Sudah makan belum? Hari ini cecemu masak nggak? Nggak masak. Itu mungkin.
咁你睇嗰邊下邊咁上邊嗰啲睇唔到你啊嘛。唔係有人又有乜嘢？啲人問咩？疏噃，你老公問你食飯未？我食飯有個乜嘅？姐姐問，有個姐姐坐喺度陪你 live 緊。陪我live kan, oke. Makan lah, udah. Mboknya nangis si Parani langsung Mbak Weti mboknya overload. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti aja dulu, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan saya akan live lagi jam 3. Saya janji ngabsen kalian. Karena hari ini saya belum ngabsen kalian nih. Saya akan live jam 3 dan saya akan ngabsen semuanya. Buat teman-teman yang ingin diabsen nih, yang masih subscribe saya, boleh datang ke YouTube ya, biar saya absen satu persatu. Itu aja dan bye-bye. Aduh.